selalu diberikan semangat sampai nanti waktu maghrib ya Bu ya. Terus pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini, di ruangan guru yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu beliau lagi ada kegiatan di luar di sini ada kegiatan tadi meeting. Terus yang terhormat juga Bapak Ibu Guru SD 017 yang terhormat pula orang tua murid SD 017 serta RT 11 Mayanto dan RW 003. Nah, alhamdulillah pada hari ini saya berikan kesempatan untuk melakukan atau mengidentifikasi tentang aset sekolah. Apa sih aset? Jadi yang kita tahu bayangan itu pertama kali tentang aset pasti ke uang, Bu. Pasti ke uang, pasti ke barang. Nah, aset dalam pengelolaan sumber daya itu bukan hanya uang, bukan hanya barang juga. Jadi banyak, ada 7 aset. Yang pertama ada modal manusia dan lain sebagainya. Nanti akan saya paparkan terlebih dahulu supaya nanti Ibu bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk aset modal manusia, mana yang aset modal finansial dan lain sebagainya. Nah, saya sama kepala sekolah nama Bu Atik, MPD Kepala SD 017, saya beserta calon guru penggerak di angkatan 9. Ini adalah modul terakhir saya sebenarnya untuk melaksanakan pemetaan aset serta tujuannya supaya mencari kekuatan apa yang ada di sekolah dan program yang akan dibuat ke depannya supaya sesuai dengan keadaan sekolah kita. Karena sekolah 17 dengan sekolah yang sebelah pun itu bisa berbeda Bu keadaannya. Tergantung dari orang tuanya. Mungkin ada orang tuanya yang segini rata-rata mungkin pedagang, atau yang di sana juga mungkin ASN atau beda-beda dalam keadaannya. Jadi butuh program-program yang memang harus tepat sasaran sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing. Nah, tujuan pembelajaran itu CGP saya Bu berkolaborasi dengan pada kepala sekolah, guru, komite. Ya silakan Pak. Pak. Pak Rete. Dari tempat yang enak aja Pak. Boleh di depan, boleh. Jangan jauh-jauh. Di rumah aja, di rumah aja. Iya, nanti kita dapat fotonya. Soalnya tuh kameranya lagi direkam kan. Nah, sini Pak. Biar kelihatan gantengnya loh. Kan nggak dapat konsumsi Pak ya. Iya, saya kucingnya nanti aja ya. Rumah masing-masing. Saya mohon maaf nih nggak nyediain apa-apa memang karena keadaannya kan. Iya, dalam keadaan puasa. Oke, tujuan pertemuan kali ini saya sebenarnya pengen berkolaborasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan guru, komite, tokoh masyarakat, Bapak RT dan Bapak RW juga untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya daerah untuk sekolahnya dan strategi apa yang bisa dimanfaatkan supaya tepat sasaran, efektif. Nah, sekolah kita ini SD 017 dengan nomor pokok 20104604 status sekolah negeri yang berada di Jalan Kembang Baru 3, RT 11 RW 3 ya Pak? Iya. Benar ya. Kelurahan Kebon Kosan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Mungkin Pak Yanto udah tahu sejarahnya mungkin di sini dibangun tahun berapa, terus keadaan masyarakatnya seperti apa. Pasti Pak Yanto dan Pak RW lebih paham tentang keadaan masyarakat dan budaya-budaya yang sudah terjadi di sekolah atau di wilayah ini. Nah, ini adalah pemimpin pembelajaran sebagai pengelola sumber daya dan implementasinya. Sekolah itu sebagai ekosistem pendidikan dan adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik itu adalah makhluk hidup Bu, dan faktor abiotik itu adalah unsur yang tidak hidup. Nah, kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam kegiatan sekolah, faktor-faktor biotik akan mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain sehingga dapat menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Faktor biotik misalnya Bu, salah satunya adalah murid, ada kepala sekolah, ada guru, tenaga pendidikan, ada pengawas, orang tua, masyarakat dan dinas terkait. Nah, terus ada faktor abiotik. Faktor abiotik itu adalah salah satunya adalah keuangan, yang kedua adalah sarana dan prasarana, dan yang ketiga adalah lingkungan alam. Mereka akan berkolaborasi menyatukan dan sekolah sebagai ekosistem pendidikan ini akan membutuhkan faktor-faktor dari biotik dan abiotik tersebut. Nah, menurut Grand Haynes menjelaskan kecenderungan cara pandang berbasis pendekatan berbasis aset kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Nah, jadi
biasanya kita mau bikin program itu ada yang menggunakan kekuatan, ada yang menggunakan kelemahan. Nah, kalau yang menggunakan kelemahan itu pendekatan berbasis masalah atau deficit based approach. Ini fokusnya terhadap masalah atau isu. Ada masalah yang berputar di wilayah sekolah kita, terus kita cari apa sih solusinya. Tapi kalau pendekatan berbasis aset, berbasis kekuatan, itu kita punya kekuatan apa aja buat bangun program yang bisa dijalankan di sekolah. Sebenarnya ini sama-sama bagus, Ibu. Cuma lebih bagusnya adalah yang pendekatan berbasis aset. Makanya saya akan merujuk ke daerah pendekatan berbasis aset ini. Karena setiap sekolah mempunyai kemampuan dan kekuatannya masing-masing. Nah, ini next aja. Oke, panjang ini. Nah, aset utama itu ada 7, Bu. 1 ada modal manusia. Yang kedua ada modal sosial. Yang ketiga ada modal fisik. Yang keempat modal lingkungan alam. Yang kelima modal finansial. Yang keenam modal agama dan budaya. Yang ketujuh adalah modal politik. Nah, ini akan berkolaborasi bertujuh-tujuh ini menjadi sebuah aset utama sebagai membangun program-program yang efektif untuk dilaksanakan di sekolah kita. Nah, pertama modal manusia, seluruh warga sekolah, guru, siswa, kepala sekolah, tenaga pendidikan dan hingga orang tua. Nah, di sini Bapak Ibu, Bapak RT, Bapak Ibu guru bisa memberikan masukan kepada saya tentang pengisian aset internal. Ini sebagian sudah saya isi. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu udah punya ibaratnya modal manusia yang lain, itu bisa bisa ditulis sama saya, nanti saya tambahkan di sini. Aset internal itu kita punya kepala sekolah yang mengatur semua manajemen di sekolah. Terus kita punya guru sebagai tim yang membantu kepala sekolah untuk menjalankan program-program yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah murid. Murid adalah sasaran kita. Murid ini ada berbagai macam heterogen, berbeda-beda, dari agamanya, dari sukunya, dari budaya, tempat tinggalnya maupun dari lingkungannya. Yang keempat ada tenaga pendidikan, itu juga sebagai sumber kekuatan kita, karena kekuatan kita tenaga pendidikan ada 3. Terus yang terakhir ada orang tua, murid, dan komite. Ini adalah aset internal yang ada di sekolah. Nah, kalau di luar sekolah itu modal manusianya kita punya pengawas sekolah. Nah, mungkin selain itu Bapak Ibu bisa menambahkan kira-kira apa lagi Bu yang ada aset eksternal yang bisa membantu sekolah untuk terlibat dalam aset atau yang bisa kita libatkan sebagai aset atau kekuatan dalam program. Ada nggak Bu? Komite. Oke, saya tambahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya menyamakan suara atau persepsi saya supaya aset ini bisa terbangun, bisa teridentifikasi. Komite sekolah ya Bu. Komite. Ada lagi? Mungkin Pak RT. RT RW. Lurah camat. Nah, RT dan RW. Ada lagi? Mungkin ada Bapak Ibu yang punya ide, masukan? Saya punya catatan, mungkin ada tokoh masyarakat ya. Iya, Terus boleh. tenaga kesehatan gimana? Ya, Adakah bisa. orang tua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan atau TNI Polri itu bisa kita libatkan dalam program sekolah tersebut, sehingga nanti akan ada penyuluhan bisa kita libatkan, misalnya tentara bisa kita libatkan untuk mendisiplinkan ketika pembawa upacara bendera. Terus polisi juga bisa memberikan masukan atau bisa memberikan arahan supaya murid-murid kita tidak terlibat tawuran atau kejahatan lainnya. Nah, ini bisa saya tambahkan, misalnya TNI Polri, tokoh masyarakat, bisa tokoh agama juga ya Bapak Ibu ya. Tokoh masyarakat. Ada lagi Bapak Ibu? Tokoh agama tadi. Tokoh masyarakat. Oh, sama aja. Ada lagi Bu? Pak RT? Tenaga kesehatan, Tenaga kesehatan. ibu pramuka sebagai Ibu itu mau tenaga kesehatan. Ada lagi? kan dia KS orang tua Bisa. murid. Ada lagi mungkin Bapak Ibu tambahan? Ya, lanjut Bu. Ya, linglung kayaknya Ibu. Belum makan siang ya Bu? Ya sama aja juga. Oke, ada lagi Bu?
Polri. TNI Polri ya. Ini ada Bu Udah, Ema. TNI Polri ini Udah ada. Udah ada tuh. udah ada ya. Oke. Ini. Oke, ada lagi, Ibu? Udah ya. Oke. Saya cek poin itu. Nah, aset ini kita ditambahkan, ada aset internal, ini cukup. Mungkin ada lagi, masukannya nggak ada. Yang di dalam sekolah itu, terutama. Itu komite udah masuk ke dalam ya? Komite itu, oh masuknya ke dalam ya, bukan di luar ya. Oh iya betul, nah, komite sekolah udah masuk ibu orang tua murid dan komite karena dia itu terlibat di dalam sekolahnya. Oke, saya hapus. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup mungkin Bu? Oke. Ini modal manusia yang akan kita identifikasi yang akan terlibat di dalam program atau aset sekolah. Yang kedua, nah ini nanti Bu, aset strategi pemanfaatan besok mungkin. Nanti saya kasih beri undangan lagi. Jadi saya harus 2 kali pertemuan dengan Bapak Ibu. Sekarang untuk mengidentifikasi siapa aja besok tuh pemanfaatan buat apa? RT RW terlibat di sekolah untuk apa nih? Bisa terlibat. TNI Polri bisa dilibatkan untuk dalam program apa gitu Bu. Jadi nanti besok saya sharing sama Ibu tentang strategi pemanfaatan ini. Nah, ini kita skip ini karena ini saya isi sendiri Bu gitu. Nanti Ibu cocokin ketika nanti pas ada pertemuan tentang strategi pemanfaatan. Terus yang kedua ini adalah modal sosial. Modal sosial itu adalah sebuah kekuatan yang terjalin dari suatu komunitas atau masyarakat. Kekuatan ini bersumber dari norma atau aturan, kepercayaan antar anggota dan jaringan hubungan yang terjalin erat. Contohnya, ini saya bilang aset internal itu ada PGRI di dalam sekolah. Jadi ada kekuatan atau organisasi yang bisa membantu sekolah sebagai kekuatan kita menemukan inspirasi baru tentang program-program sekolah. Ada KKG atau MBP. KKG itu kelompok kerja guru. Jadi kelompok kerja guru kita punya kelompok kerja guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5. Tersedianya akses media sosial. Nah, sekolah kita punya YouTube ya Bu? Ada? Ada Instagram? Ada? Apalagi Bu selain itu? Dari media sosial dan akses media sosialnya? Baru itu aja. Untuk website belum ada berarti itu ya? Website belum sih, belum. Oke. Terus aset eksternalnya ada lembaga RT RW, ada lembaga kelurahan. Apalagi Bu kira-kira yang bisa digandeng. Jadi kayak organisasi di luar sekolah, tapi di sekitar masyarakat aja. Polisian itu. Oh iya, kecamatan ya? Kelurahan? Babin. Babinsa. Babinsa. Ada lagi Bu? Babinsa. Badan kesehatan. Oh iya, puskesmas Pak. Sama. Puskesmas. Iya, kita suka. Ada lagi? Sudah ada dokternya. Yang perkumpulan yang bisa kita gandeng tentang biar bisa menjadi aset kita. Puskesmas betul. Ada sanggar seni nggak sih? Kita sini ada sih Dewi. Jauh nggak? Oh dekat. Oh berarti bisa kita masukin di sini ya sebagai aset ya. Sanggar seni. Bunda. Yang suka sore-sore datang ya, Bung ya? Bunda. Oh iya, nggak tahu sih saya rumahnya di mana gitu. Ternyata di depan sini ya Bu. Saya baru tahu malah. Ada lagi nggak Bu? Perkumpulan yang bisa mengasah murid-murid kita supaya bisa. Tujuh Ada lagi. tapi kan Dojo apa? lingkungan Oh sini. itu karate ya? Tapi lingkungan sini Enggak. dojo ada nggak? Enggak ada. Tempat latihan karate? Dojo akbar. Adanya di Sono. Atau lembaga olahragaan? Kong ada nggak? Di sini ada perkumpulan. Kan biasa tenis meja tuh dia punya perkumpulan nggak atau apa gitu satu. Bola. Tuh. Tenis meja ada. Taruna. Berarti masuknya Karang Taruna ya, Bang ya? Oke. Ya Pak. Ya boleh tuh majelis taklim. Karang Taruna. BR. Taklim. Taklim. Ada lagi Pak? Apa? Ormas. Organisasi masyarakat. Berarti ada ormas juga ya, Bang, sekitar kita ya. Yang ada mungkin ada SPM gitu ya Bang dan sebagainya. Nah itu bisa kita libatkan sebagai modal sosial kita supaya kita bisa terhubung dengan mereka dan menjadi kekuatan kita di sekolah. Lalu ini besok nih
Ini strategi pemanfaatannya, jadi hari ini cuma mengidentifikasi aja. Yang ketiga ada modal fisik. Kita punya modal fisik. Fisik itu adalah mencakup infrastruktur, sarana prasarana dan teknologi yang mendukung pembelajaran di sekolah. Nah, yang bisa mendukung pembelajaran di sekolah untuk murid adalah satu, adanya musola, Bu. Ya, itu untuk mendukung pembelajaran kegiatan keagamaan. Ada lab komputer di sebelah kita di belakang. Itu mengenalkan anak-anak kita kepada IT. Ada internet juga, internet alhamdulillah Ibu sudah memasang di beberapa titik, namun ada yang sudah efektif dari dulu. Terus ada perpustakaan, ada ruang serbaguna. Perpustakaan ada di lantai 3, Bu. Ruang serbaguna ini aula sebagai tempat supaya pengganti lapangan ketika lagi hujan. Ada kantin di belakang, ada ruang kelas, banyak ruang kelas kita. Ada koperasi di lantai 2 dan lapangan terbuka ada di depan. Nah, kira-kira ada lagi Bu untuk penampakan aset internal yang takut ketinggalan. Perpus B, UKS belum, oke. Ada lagi Bu? Apa ya ini ya? Oh ya, sarana kebersihan UKS, sarana kebersihan. Ada lagi Bu? Pak, aku ketinggalan nih. Yang internal dulu. Sudah ya? Kalau di luar modal fisik saya beri lagi. Ini contohnya. Aset eksternal modal fisik kebun kosong ya. Ini ada ini. Maksudnya punya kebun kosong. Kantor kecamatannya Kemayoran jauh nggak Pak? Jauh ya Pak ya? Jauh ya. Modal fisik kita punya apa ya? Kelurahan ada dekat. Oh iya Pos RW ya. Oke. Pos RW. Ini berarti kelurahan jauh ya Bu. Pos RW 003. Ada lapangan apa Pak? Iya, lapangan apa ya Pak Yanto ini ya? Lapangan bulu tangkis. Ada lagi? Tenis. Tenis meja. Oke, meja. Apa ya namanya? Bahan tenis meja. Biasanya mah main di sini memang. Apa ya sebenarnya? Ya ada lagi, Bapak Ibu, yang ada 2. Kita punya fisik apa lagi nih? Kira-kira nih. Bola. Sepak bola. Di depan. Tapi ini di dalam sekolah ya Pak? Di banyak daya. Ada di luar sekolah nggak kita ini selain ini? Lapangan buat anak-anak main bola. Seberang ya? Apa ya? Tahu berarti. Ini lapangan sepak bola emang Pak RT bilangnya di lingkungan sekolah kita maka sudah masuk ke yang internal. Jadi ini saya lagi udah dari sepeda juga udah nanti saya pindahin aja ke sebelah ini. Karena mainnya di dalam sekolah. Ada lagi? Lapangan bulu tangkis memang ada di belakang kita. Ada lagi nih Bapak Ibu fisiknya sebagai sarana penunjang anak-anak buat belajar. Bukan sih. Kalau bulu tangkis juga Pak Yanto. Berarti ada 2 ya? Yang ini 1, ada 2 ya. Oke, ada lagi Pak Yanto? Pak RW, lihat Pak. Hah? Ini ada kursi. Ada kursi Pak ya? Ini ya? Oh iya iya. Masjid. Oh iya masjid ya. Masjid bisa dipakai buat menunjang anak-anak buat belajar ya. Masjid berarti ada berapa nih Pak Yanto masjid ini? Dari 3. Sini Al-Barakah ya? Sama-sama. Ini musola itu. Musola. Jumatan Masjid itu. ke musola ya. Ada lagi Bapak Ibu untuk aset sekolah yang modal fisik. Jadi bangunan apa atau tempat apa yang bisa digunakan anak-anak kita
kok bisa Di mana tuh? Citra Superior. Jauh, enggak. Jauh. Oh, Kita, jauh. kita ngambilnya sekitaran lingkungan Pak RT, PRT dan RW gitu. Lingkungan sini. Ada lagi? Cukup? Enggak ada sih. Kita lanjut. Kalau cukup kita lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Petra nggak ada ya Pak? Iya, Jauh. Ada. Kita ada Petra, TPS, Pasar. maksudnya TPS, TPS tempat pembuangan sampah. Jauh. Tidak Pasar juga. Jamblang. Ada Pak di depan. Ada Pak? Nanti saya masukkan aja. PPS pembuangan sampah. Tempat Bukan oh itu yang segitiga Ya, oh iya di Segitiga depan ya. pemuda. TPS. sementara. Sementara sama sementara ya Pak? Iya. Pasar masuk lah. Pasar? Jamblang. Pasar Jamblang. Cium. Nangka. Itu tadi. Jauh, jauh. Jauh Cium. Beda. Seberang ya? Oh iya, beda. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Adanya mau Cium. Puskesmas jauh. Saya lihat contoh-contoh dari teman-teman di halte Transjakarta nggak ada ya. Ada. Itu nama tinggi. Cek lingkup sih. Panjang. Panjang. Iya baru tuh Baswai. Harapan TJ. Di seberang sini ya Pak? Ada Iya. itu. Alte, Ada juga yang cek lingkup sekolah itu. Yang datang tukang jahit tuh. Ada Saya kok. tambahin Jack Linko Udah ya. sering naik Jadi jalan. kalian. Taman ada taman. Ada lagi taman? Mungkin taman? segitiga tuh taman di belakang ini. Di mana Bu? Segitiga. Ada nggak taman? Kamaran. Itu nggak tahu. Itu taman itu. Taman area TPKS atau bukan taman Punya kita ya Pak ya? bukan. Oh bukan. Oke. Berarti cukup ya mungkin Bapak Ibu untuk fisik ini. Oke. Lanjut. Ya, ini rawan soalnya saya nggak bisa nyediain teh pucuk dan lain-lain dan teman-teman ya. Mentahnya aja. Makanya aja insya Allah lah. Oke, untuk ini besok kita aset internal untuk modal fisiknya seperti strategi pemanfaatannya besok. Nah, sekarang modal lingkungan alam. Nah, ini lingkungan alam itu bedanya kalau tadi kan bangunan. Ini lingkungan alam kayak apa namanya? Natur yang alami lah gitu. Taman gitu ya. Taman gitu. Sumber daya menciptakan sumber pembelajaran yang menyenangkan seperti memanfaatkan lingkungan menjadi area apotek hidup contohnya Kan punya kita. greenhouse atau tempat sumber belajar. Nah, contohnya nih Bu, aset internal kita baru punya kolam ikan. Taman tuh punya. Ya, terus apa lagi Bu? Ini taman. Taman Taman ya? samping itu Itu belakang musola taman. Ya, taman. Ada lagi? Ini yang di dalam sekolah dulu kita Itu buka. depannya Bu Emma satu. Apa tuh? Taman. Taman. Apotek hidup. Ada apotek hidup nggak kita? Ada Pak di lingkungan di lapangan bulu tangkis. Oh Bapak ada ya? Jadi ya? Oke. Karena di luar sekolah, jadi nanti saya masukkan ke eksternal ya Pak. Tapi RPK nggak ada berarti apotek hidup ada ya. Itu hidup. Ada lagi mungkin Pak RT, Bapak Ibu guru, Ibu. Ada lagi taman sekolah. Ini area terbuka nih. Ada lagi? Mungkin itu ya? Coba kalau saya lihat tambahannya lahan hijau nggak ada ya gitu ya. Taman sekolah ada, hutan kota nggak ada ya? Ada lapangan banteng. Jauh. iya tidak ada. Oke, mungkin cukup nih Bu untuk lingkungan alam karena memang posisi sekolah kita tuh rapat dengan penduduk yang mungkin banyak gitu ya. Lingkungan alam ini mungkin kurang banget, tapi memang alhamdulillah masih ada walaupun 1-2, tapi ini bisa menunjang anak-anak supaya bisa menjadi pembelajaran bahwa anak-anak apotek itu jadi pada tahu oh ini pohon itu jangan pada nggak tahu Bapak Ibu cara. Nah, ini modal alam ini besok kita strategi pemanfaatannya. Sekarang ada nomor 5 modal finansial, yaitu modal keuangan, merencanakan mengelola keuangan secara transparan serta mencari sumber dana alternatif untuk mendukung inovasi pembelajaran. Jadi dana sekolah, dana apa aja yang bisa kita dapatkan untuk mendukung sekolah ini gitu. Contohnya di aset internal ini kan ada 3 Bu. Ya saya tahu ya. Ada dana BOS atau biaya operasional sekolah, ada biaya BOP atau biaya operasional pendidikan. Nah, ada koperasi sekolah. Nah, kalau dari aset eksternal kita pernah nggak dapat hibah? Misalnya pengasih, kita dikasih apa? Sama lembaga atau sama lingkungan atau sama kan Bapak Ibu guru. Itu ajuin proposal. Tapi udah pernah dapat belum? Yang waktu vaksin. Vaksin sponsorship. Sponsor vaksin ya? Oh iya betul. Terus ada lagi?
Cara dibakar. Berarti namanya apa ya kalau sponsor itu ya? Donatur. Donatur. Bukan. ASR. Ah, CSR ya? CSR ya. CSR ya Pak? Oke, itu. Di CSR. Di sponsor ya. Kita pernah dapat kan duit ya? Ya. Duit ya, Pak. Iya. Terus ada lagi? Ada dana komite sekolah? Nggak ada ya Bu ya? Kita ya? Nggak ada. Oke. Mungkin ini untuk dana modal finansial kekuatan kita asetnya cuma gitu. Oke, besar lagi. Oke, ada dana Sekolah apa? dari itu Pak. Apa? Dari sekolah kantin. Di mana? Kantin. Oh, kantin. Oh, kantin sekolah. Oke, kita tambahkan nanti jadi 11. Kita tambah lagi. Kantin juga sebagai modal finansial ya, Bu, karena Ibu kita juga ada salah satu pengurus kantin yang notabene kita bisa membayar biaya sewa biasa ya Bu ya, per hari ya. Itu berapa Bu per hari ini Bu? Oke, ada lagi Bapak Ibu? Nah, ya. Oke, untuk modal finansial support. Nah, ini besok. Modal agama dan budaya. Ini merujuk pada nilai-nilai luhur agama dan budaya yang masyarakat kita. Nah, aset internalnya organisasi keagamaan di sekitar sekolah. Organisasi keagamaan seperti tadi Pak Opal bilang ada majelis taklim, terus mungkin majelis taklim bisa ada bapak-bapak atau ibu-ibu. Terus ada lagi lomba-lomba seni dan budaya. Lomba seni dan budaya kita pernah ada nggak nih? Lomba seni dan budaya kita nih? Ada. Oke, perayaan hari besar agama. Maulid, hari Idul Fitri, Idul Adha, kegiatan kebiasaan di sekolah itu banyak ya. Banyak. Aset eksternal. Nah, ini modal agama dan budaya bisa kita punya masjid, bisa juga kita punya kebiasaan di pasar Jiu. Kenapa saya taruh Bu? Pak Bu, jadi pasar Jiu itu kan punya jadwal itu tiap malam dia buka. Nah, itu sebagai roda ekonomi buat mereka gitu. Nah, ini bisa jadi aset eksternal supaya anak-anak bisa belajar tentang wirausaha. Nah, selain ini masjid apa mungkin kejauhan ya Pak? Bu, saya tinggal di aja masjid. Mungkin di sini ada masjid apa tadi Pak Yanto? Balai. Lurus soal, lurus apa? Gimana ya sebenarnya? belakang Masjid At-Taqwa atau bukan? yang dekat kantor RW. Masjid lurus. Begitu ya Pak? Iya. Ada lagi masjidnya Pak? Al-Barakah. Al-Barakah. Ada lagi? Mereka Al-Mu'awan. Al-Mu'awan. Ada lagi? Majelis Taklim. Sampai enggak jadi sekolah di sana. Jadi kawah. Tulis nggak? Ada lagi PRT, Bapak Ibu. Oh, itu Pak, sama remaja. Masjid, ya, masjid ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tambahannya Bapak Ibu guru, PRT, PW, Ibu. Kalau udah kita cukupkan, misalnya ini jadi aset internal dan masjid menjadi aset internal kita di bidang agama dan budaya. Agama dan budaya itu kebiasaan kita ya, kebiasaan kita. Pak Yanto, ini jadi nggak yang pasar dadakan yang di jalan ini nih? Udah ada. Oh, udah nggak ada ya Pak Yanto? Oke, cuma Sabtu Umum doang yang ada yang menjadi jadwal rutin. Ada lagi? Cukup? Oke, ini adalah modal yang ke-6. Nah, terakhir adalah modal yang ke-7. Nah, ini besok. Modal ke-7 adalah modal politik. Ini berhubungan dengan kebijakan dan peraturan yang mendukung perubahan positif yang di sekolah. Nah, aset internal, ini politik ya. Aset internal yang ada di sekolah itu yang bisa berpengaruh dalam status sekolah negeri di sini karena kita akan terikat dengan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Karena kita mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh Perda dan Pemda. Dan kebijakan kepala sekolah ini yang menentukan dijalankan program apa saja yang bisa diperbolehkan atau bisa atau tidak boleh dalam pelaksanaan program-program yang ada di sekolah. Nah, setelah ini mungkin ada lagi tambahan Bapak Ibu status yang bisa menguatkan kita, yang bisa memberikan keputusan
tentang adanya kekuatan politik agar tercetusnya program-program baru yang bisa digunakan oleh murid-murid kita selain kebijakan kepala sekolah dan kita sekolah negeri. Ada lagi? Internal, eksternal? Waduh, gue mah jangan sediain. Nanti setelah habis maghrib itu udah ada tenggonya itu masalahnya. Oke, ada lagi eksternal Bapak Ibu. Ini memiliki kerjasama yang baik dengan puskesmas dan polsek setempat. Oke, saya pisahkan. Puskesmas waktu itu Pak, sekolah kita pernah mengadakan pengecekan rutin ya, setiap 3 bulan sekali, screening badannya. Ya. Screening setiap 3 bulan sekali, dia pengecekan tentang tinggi badan, berat badan, serta kesehatan kebersihan baik dari rambut, kuku dan telinga. Nah, polsek setempat kemarin kita sudah mencoba mengirimkan surat kepada polsek dan alhamdulillah polsek itu merespon baik sehingga ada anggota Babinsa atau polsek yang mewakili datang ke sekolah menjadi pembina upacara. Mungkin ada lagi nggak Pak Bu di sini? Koramil jauh nggak Pak Yanto? Jauh ya? Pasar Serdang, kecamatan ya Pak. Di sini ada lagi yang punya kerjasama yang baik antar lembaga supaya bisa mempengaruhi kebijakan kepala sekolah misalnya. Satpol PP, Karang Taruna bisa ya? Oh iya. Oke, saya tutup dulu. Ada lagi Pak Yanto, Pak RW, mungkin ada lagi untuk aset eksternalnya di bidang politik. Ada tambahan politik. Iya, bidang politik RW. Nah ini ada, mungkin kalau ada tambahan lagi, ide lagi bisa ditambahkan supaya nanti bisa kita jelaskan pemanfaatannya ke depan. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Nggak ada. Cukup mungkin ya. Pak Cang bisa tolong foto nggak? Oke. Dengan ini tokoh agama Tokoh agama enggak? bisa Bu? Panggil Pak Ustadz. Bisa. Tapi cenderung rata-rata penduduk sini Islam ya, Pak RW ya, mayoritas. Tapi memang ada pasti yang Islam juga ya. 60%. Ada lagi Bapak Ibu untuk aset eksternal yang bisa mempengaruhi modal politik, yang bisa mempengaruhi kebijakan kepala sekolah agar bisa ada program-program baru misalnya. Kita kan nggak tahu karena di sini Bu modal politik itu bisa berbeda-beda tiap sekolah. Jadi misalnya di Bali kan cenderungnya kan agamanya Hindu gitu kan. Nah, kebijakan kepala sekolah walaupun kepala sekolahnya Islam, tapi kalau memang mayoritasnya memang ada suatu budaya atau kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar, biasanya kepala sekolah itu akan terpengaruh putusannya. Misalnya nggak ada kegiatan agama Hindu kan kita, tapi ketika di Bali kita berbeda lagi gitu. Nah inilah ini kekuatan-kekuatan kita yang alhamdulillahnya sudah dirumuskan sama Bapak Ibu, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ibu Guru dan Ibu Wali Kota Murid yang bisa datang pada hari ini. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan tentang modal-modal. Jadi tadi kita balik lagi ke 7 modal tadi. Nah, ini ada modal manusia tadi. Modal manusia, ini ada modal sosial, modal fisik, ada modal lingkungan atau lingkungan alam, ada modal finansial, ada modal agama dan budaya, dan modal politik. Nah, ini nanti akan disatukan sebagai kekuatan kita membangun program-program yang efektif untuk anak-anak dan melibatkan kita dari 7 aset utama ini. Ada lagi mungkin Bapak Ibu tambahan masukannya lagi tentang aset kekuatan. Jadi aset itu bukan serta cuma uang aja, bukan cuma barang aja. Jadi barang makhluk hidup, bahkan makhluk mati pun bisa menjadi suatu aset sebagai kekuatan untuk menunjang anak-anak kita belajar lebih baik lagi. Nah, jadi tentang pembelajaran anak-anak itu nggak cuma di kelas, nggak cuma di sekolah, dia bisa juga belajar dari lingkungan luar, bisa belajar dari lingkungan masyarakat, tapi kita harus mendefinisikan apa itu aset-aset yang ada di sekitar kita. Mungkin itu aja Bapak Ibu.
Bapak RT, Bapak RW, terima kasih banyak untuk waktunya, sudah meluangkan waktu. Bapak Ibu guru juga semuanya sudah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita untuk membangun anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk Ibu, orang tua murid dari SDN 17. Semoga apa yang Ibu lakukan, semoga apa yang Ibu dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk ke depan, menjadi kekuatan Ibu untuk mendidik anak-anak Ibu di rumah dan selalu memberikan tuntutan untuk menuntun anak-anak Ibu, mengarahkan juga kita juga memberikan memberikan masukan kepada kita juga sebagai inspirasi baru, sebagai kekuatan agar murid-murid kita nanti bisa menjadi lebih baik lagi dan sampai semua cita-citanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin sempat waktunya, insya Allah kita bisa ketemu lagi besok, Bu, untuk pemanfaatan yang tadi kosong. Ini sudah saya isi identifikasi, tinggal besok pada pemanfaatannya. Yang mudah-mudahan Ibu selalu, Bapak, Ibu selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu lagi pada hari esok. Ya, itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinas. Kemana?